kali ini akan segera lepas landas. Para pembalap ada 7 rider sudah bersiap di grid position masing-masing. Pandangan mereka tampaknya fokus dan go. Ada satu pembalap ya, benar sekali, ada satu pembalap tadi yang gagal start, mesinnya mungkin tidak menyala dan sudah mencoba untuk menyusul. Kita masuk di tikungan yang pertama, Iwan CMS, Iwan Setiawan, dan di sini langsung terlihat rivalitas antara kedua pembalap yang terjadi sejak dari ronde yang kedua. Erik Saputra versus King Chalman Susanto. Kita akan melihat mereka mencoba untuk fight di posisi depan. Sandik 600 cc tapi memperdekatkan posisinya dengan Erik Saputra di sana. Benar sekali, dia mencoba untuk mengambil keuntungan di cornering, tapi pada saat memasuki trek lurus dia tidak bisa mengejar. Seperti yang terlihat di sini, tikungan demi tikungan dia bisa mengejar dengan motor 600 cc. Tikungan selanjutnya Erik, berbahaya dari luar. Erik Saputra run the outside. That was an amazing. Itu sangat-sangat beresiko sekali manuvernya. Salah kalkulasi dia bisa bablas dan akhirnya miss the corner. Tapi di sini nampaknya Chalman yang menjadi kunci. Chalman sudah jauh sekali. Sandik masih memperkecil ketertinggalan di posisi yang keempat. Padahal dia itu yang menjadi posisi pertama sekarang untuk kelas 600 cc. Ya, pada kelasnya. Karena perlu diketahui oleh penonton sekalian bahwa di kelas ini adalah dua kelas yang berbeda, Bung. Antara 600 dan 1000 ini akan di split nantinya hasil dari kejuaraannya dan tentu akan berbeda. Dan di sini Erik Saputra 77 berada pada posisi terdepan setelah Erik Saputra ini kalau saya perhatikan nampaknya sedikit gusar, Bung. Mulai ada kekhawatiran di sini. Benar, artinya saat ini Erik Saputra tidak konsisten atau tidak fokus akan lainnya. Ia berusaha untuk melepaskan laju motornya. Bagaimanapun ia harus bisa meninggalkan Iwan. Namun ada kesalahan yang ia lakukan saat mengambil balapan saat ini. Iya, kalau tidak salah Yosef ini menggunakan motor. Kita lihat Yosef menggunakan 600 cc. Ya. Roni Sulbiakto yang menggunakan Superbike 1000. Jadi Roni Sulbiakto secara posisi dia berada di posisi yang keempat, sedangkan Sandik dan Yosef dan juga Albert 1, 2, dan 3. Di sini yang harus kita tunggu-tunggu yaitu Sandik di angka terlihat naik ke posisi 2. Belum. Kesalahan sistem tadi, tidak apa-apa, dan kita lanjut lagi. Nampaknya Iwan CMS mencoba untuk mengejar Erik Saputra. Tikungan ke-16 di build up sedikit demi sedikit, mencoba untuk diketuk pintu yang ditutup rapat oleh seorang Erik Saputra di sini. Sandik bermain di tikungan demi tikungan. Sandik memperkecil ketertinggalan kepada dua pembalap. Memang kelas yang berbeda, tapi tidak ada salahnya untuk mereka menjadikan sebuah balapan teknik overtaking manuver atau jual beli salib menyalip dan seperti Iwan ini nampaknya unggul di trek lurus. Iwan Setiawan memang di trek lurus mampu untuk berbicara di depan dan hanya kalah skill saat memasuki daerah tikungan. Kalau tidak salah Erik Saputra ini tidak pernah melihat risiko. Dia tidak mempertimbangkan, gas saja pokoknya. Ya, benar sekali. Kita akan lihat bagaimana sosok Erik Saputra untuk tetap mempertahankan laju perjalanan hebatnya berada pada masuki kurang lebih 3 lap terakhir dan sesaat lagi tentu akan segera diakhiri. Dan Anda masih mempertanyakan di mana keberadaan pembalap Iwan Setiawan. Akankah mampu untuk mengalihkan keberadaan Erik Saputra ini pada lap terakhirnya tetap terjaga. Artinya Erik Saputra tetap ditahan di posisi ketiga. Ini menjadi tanda tanya besar tentunya. Mulai dikejar dulu. Karena kalau kita perhatikan sudah mulai fight mereka, mulai terjadi pergeseran antara Erik Saputra bersama Iwan Setiawan. Kemudian Chalman Susanto pun tidak mau berada pada posisi utama bagi seorang Erik. Nah, di sini apakah ini pengaruh suhu yang memang panas di luar sehingga Chalman mencoba untuk memanage dari keseluruhan kesiapan mentalnya dan juga ketahanan fisiknya di sini. Erik Saputra memang sangat tenang sekali ya. Tiap lap dia gapnya, pace-nya tidak terlampau jauh. Hanya 0, detik dari pace dia di lap-lap yang sebelumnya. Iwan akan mencoba untuk menyalip seorang Chalman Susanto sekarang. Kalau Iwan bisa langsung overtake sebelum masuk ke lap terakhir, Iwan masih bisa untuk mengejar Erik Saputra. Kalau tidak, maka Erik Saputra number 77-nya akan mengunci kemenangan di kelas ini. 2 lap tersisa tidak terasa mengorin. Nampaknya 3 menit lagi kurang lebih. Mulai terjadi saling tekan, saling susul di antara pembalap-pembalap yang berada di belakang Erik Saputra. Dan kita akan langsung diambil. Cepat sekali, tapi
ada kemungkinan Erik Saputra ini mencoba untuk bertahan sedikit lah, menyisakan lap yang terakhir. Apakah pacuannya karena membuahkan hasil bertahan di posisi pertama atau lumayan besar, tapi ini dia sektor di mana Iwan CMS mencoba untuk push motornya, mendapatkan top speed yang sangat baik, exit corner yang luar biasa sekali, Bung. Ya, di trek panjang nampaknya Erik Saputra lebih unggul, Bung. Ya, cara membawanya, kemudian progres serta respon dari pembalap ini untuk meninggalkan lawan terlihat jelas sekali di saat trek panjang. Namun di trek tikungan ya melebar. Salah, padahal Bung. sudah late braking untuk dikejar. Ada kesalahan dilakukan, sayang sekali di bagian-bagian akhir, dan inilah mereka akan segera menyelesaikan jalannya balapan. Tak terbendung lagi kemampuannya untuk menuntaskan lap dengan baik di akhir episode dari race pertama ini pada kelas 1000 cc dan juga 600 cc. Anda masih menyaksikan jalannya Mandalika Racing Series putaran ketiga sore hari ini. Ya, luar biasa, ini dia tikungan ke-16 dan mari kita sambut the winner of the Superbike 1000 Community, number 77, Mr. Erik Saputra is going to be the first one to cross the line. The checkered flag is out and he is the winner. Iwan Setiawan di posisi kedua, Iwan CMS gets it there, dan King Salman Santos sayang beribu sayang tapi berhasil mendapatkan posisi yang ketiga. Untuk 600 cc komunitas kita akan menyambut seorang Sandik yang akan finish di posisi pertama, Yosep Kurniawan posisi kedua, dan Albert Wilanda di posisi yang ketiga.